Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang mata kuliah strategi bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang tipologi strategi yang kita coba bagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama kita akan bahas pada pertemuan 3 ini, nanti sisanya kita akan bahas pada pertemuan yang keempat. Kok bahasa? Bab ini akan membahas tentang klasifikasi strategi, 3 macam strategi generik, dan nanti akan kita bahas pada bagian yang kedua tentang strategi induk yang merupakan penjabaran dari strategi generik. Pengertian strategi. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi yang disertai dengan cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Klasifikasi strategi mulai dari strategi generik, kemudian diturunkan menjadi strategi utama atau strategi induk, lalu di dalam operasionalnya nanti ada yang disebut dengan strategi fungsional. Strategi generik menjadi strategi induk, kemudian dioperasionalkan melalui strategi fungsional. Baik, kita mulai dengan membahas strategi generik dari Willenhanger. Ini berasal dari konsep PTGE, General Electric. Ada 3 strategi generik versi Willenhanger. Yang pertama adalah strategi stabilitas, stability strategy. Yang kedua adalah strategi ekspansi, dan yang ketiga adalah strategi penjiutan. Strategi stabilitas menekankan pada tidak bertambahnya produk, tidak bertambahnya pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain karena perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi di segala bidang. Strategi ini berisiko rendah dan dilakukan pada produk yang sudah dewasa. Strategi yang kedua, strategi generik yang kedua versi Willenhanger adalah strategi ekspansi. Strategi perluasan produk, perluasan pasar, dan fungsi-fungsi lain, sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Tentu ada risiko pada strategi ini. Yang ketiga, strategi penciutan, yaitu satu strategi pengurangan produk, pengurangan pasar, dan fungsi-fungsi lain, khususnya yang punya cash flow negatif. Strategi ini diterapkan pada bisnis yang menurun. Strategi generik dari Michael Porter itu ada 3, yaitu strategi diferensiasi, kemudian ada strategi kepemimpinan biaya, lalu ada strategi fokus, baik fokus diferensiasi maupun fokus pada biaya. Strategi diferensiasi di mana perusahaan membangun persepsi terhadap satu produk yang unggul agar berbeda dengan produk lain sehingga konsumen membeli produk tanpa memperhitungkan biaya. Strategi kepemimpinan biaya menyeluruh. Perusahaan berusaha menekan biaya produksi sehingga harga jual menjadi lebih rendah dibanding harga jual pesaingnya. Strategi fokus, perusahaan berkonsentrasi pada pangsa pasar yang kecil untuk menghindari pesaing yang menggunakan strategi diferensiasi dan atau strategi kepemimpinan biaya. Jadi di Michael Porter juga ada 3 strategi generik. Strategi generik dari Fred R. David itu ada 4. Yang pertama itu strategi integrasi vertikal, kedua strategi intensif, ketiga strategi diversifikasi, dan keempat strategi bertahan. Strategi integrasi vertikal, mana perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan atau pesaingnya, bisa melalui merger
akuisisi, dan sebagainya. Strategi intensif atau intensive strategy adalah strategi yang memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan melalui produk yang ada. Yang ketiga, strategi generik yang ketiga dari Fred R. David itu adalah strategi diversifikasi berupa strategi menambah produk baru. Dan yang keempat, strategi bertahan atau defensive strategy, yaitu tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar. Baik, kita lanjutkan dengan membahas strategi utama atau strategi induk. Pertama dari Willenhanger. Ini merupakan strategi yang operasional dan penjabaran dari strategi generiknya. Kalau strategi generiknya berupa strategi pertumbuhan, maka strategi utamanya itu ada dua, yaitu strategi pertumbuhan konsentrasi dan strategi pertumbuhan diversifikasi. Strategi pertumbuhan konsentrasi bisa horizontal, bisa juga yang vertikal. Kemudian strategi pertumbuhan diversifikasi bisa terpusat, bisa konglomerasi. Selanjutnya, strategi utama yang diturunkan dari strategi stabilitas pada konsep Willenhanger itu ada strategi istirahat, pause strategi, strategi terus dengan hati-hati, proceed with caution strategy, strategi tanpa perubahan, dan strategi laba. Sedangkan yang turunan dari strategi pencuitan atau retrenchment strategi pada Willenhanger itu ada strategi utama yang disebut dengan strategi perubahan haluan, turnaround strategi, strategi memikat perusahaan lain, tip company strategi, strategi jual tertutup, sell out atau divestment strategi, strategi pelepasan bankruptcy strategi, dan strategi likuidasi atau liquidation strategi. Selanjutnya kita lihat matriks General Electric untuk memilih strategi utama. Ini versi Willenhanger. Matriks ini didasarkan atas dua dimensi, kekuatan bisnis atau posisi persaingan dan kemenarikan industri. Kekuatan bisnis yang kuat, biasa dan lemah, kemenarikan industri tinggi, sedang dan rendah. Ada 9 sel di sini, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan konsentrasi melalui integrasi vertikal, yang kedua adalah pertumbuhan konsentrasi melalui integrasi horizontal, yang ketiga adalah strategi pengurangan melalui turnaround, strategi berbalik. Yang keempat, strategi stabilitas melalui strategi istirahat dan terus dengan hati-hati. Strategi yang kelima, tumbuhan konsentrasi melalui integrasi vertikal atau strategi stabilitas melalui strategi tidak berubah dan strategi laba. Keenam, strategi pengurangan melalui captive company dan selling out atau divestment strategy. Yang ketujuh, strategi pertumbuhan diversifikasi konsentrasi. Yang kedelapan, strategi pertumbuhan diversifikasi konglomerat. Dan yang kesembilan, strategi pengurangan dengan strategi bankruptcy dan liquidation. Strategi utama Willenhanger yang diturunkan dari 9 sel strategi versi General Electric, kita bisa lihat satu-satu. Strategi pertumbuhan konsentrasi horizontal atau vertikal. Horizontal memperluas segmen pasar atau melakukan akuisisi, joint venture, dan yang pertumbuhan vertikal dengan cara mengambil alih fungsi pemasok atau distributor. Pendekatan internal dengan cara membentuk anak perusahaan dan pendekatan eksternal dengan cara akuisisi atau joint venture
dengan tujuan untuk memasok bahan baku atau distribusi produk. Selanjutnya, strategi utama William Hanger terkait dengan strategi pertumbuhan diversifikasi, yaitu upaya menambah produk atau divisi dengan sasaran menjaga pangsa atau mengurangi persaingan, menekan biaya atau meningkatkan keuntungan. Itu ada dua strategi pertumbuhan diversifikasi, yaitu yang terpusat dan konglomerasi. Strategi yang terpusat menambah produk atau menambah divisi yang sebelumnya sudah ada. Strategi konglomerasi menambah produk atau menambah divisi yang tidak ada hubungannya dengan yang dimiliki sebelumnya. Selanjutnya, strategi utama William Hanger berupa strategi stabilitas. Itu terdiri dari strategi istirahat, strategi waspada, strategi tanpa perubahan, dan strategi laba. Strategi istirahat berupa konsolidasi sumber daya setelah pertumbuhan cepat. Ini merupakan strategi sementara. Strategi waspada menjalankan usaha secara hati-hati karena adanya faktor penting yang berubah. Strategi tanpa perubahan, perusahaan tidak perlu melakukan perubahan yang berarti, tetap menjalankan usaha dengan sedikit penyesuaian. Strategi laba mengutamakan keuntungan saat ini, walaupun risiko besar dengan mengorbankan keuntungan masa depan. Biasanya sukses jangka pendek, stagnasi di jangka panjang. Yang terakhir, strategi utama dari William Hanger terkait dengan strategi penciutan terdiri dari strategi turnaround, perbaikan efisiensi operasional melalui konstruksi dan konsolidasi, strategi captive company, aktivitas yang tidak menguntungkan agar dikurangi sehingga menjadi lebih menarik, strategi sellout atau divestment strategi, jual perusahaan untuk menyelamatkan investasi, strategi bankruptcy, jual aset secepatnya, dan strategi liquidation, melakukan likuidasi ketimbang bangkrut. Demikian pembahasan tipologi strategi bagian pertama ini. Kita sudah membahas strategi generik dan sebagian strategi utama. Kita akan lanjutkan nanti dengan pembahasan strategi utama dari Michael Porter dan strategi utama dari Fred R. David. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.